Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi sekarang kita akan belajar tentang variabel, ya, variabel, variabel dan tipe data. Tapi kita belajar variabelnya dulu. Oke, jadi variabel itu, teman-teman, variabel itu adalah tempat untuk menyimpan suatu nilai atau data di dalam sebuah kode program. Jadi ibaratnya, teman-teman, ibaratnya variabel itu seperti wadah penyimpanan. Nah, di Java itu coba saya gambarkan ya. Di Java itu kita bisa membuat program, kita bisa membuat variabel yang hanya bisa menampung tipe data tertentu. Jadi misalkan variabel itu begini ya. Terus di sini saya kasih label angka. Nah, berarti variabel ini, teman-teman, hanya bisa menampung angka seperti angka 1 atau 19 atau misalkan 29 atau angka-angka yang lain, toh. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau saya ubah variabel ini? Misalkan saya punya variabel lain ya. Misalkan saya punya variabel lain yang namanya huruf. Nah, berarti variabel di sini variabel di sini tidak bisa menerima angka, hanya bisa menerima huruf kayak seperti A atau H atau C atau I misalkan. Nah, jadi itu, teman-teman. Jadi ibaratnya variabel itu seperti wadah penyimpanan. Wadah penyimpanan. Kalau masih belum mengerti, saya kasih contoh lagi ya. Misalkan saya punya variabel di sini, terus saya buat variabel ini dia hanya bisa menampung bola, misalkan bola. Nah, berarti variabel ini hanya boleh berisi bola ya, hanya bisa berisi bola. Bagaimana kalau variabel ini hanya bisa berisi kotak, hanya bisa berisi kotak? Nah, berarti bola ini tidak bisa masuk ke sini, dia hanya boleh berisi kotak. Nah, hanya boleh berisi kotak, misalkan begini ya. Ini jadi kotak. Nah, jadi bagaimana cara membuat variabel di Java, teman-teman? Jadi di Java, teman-teman, untuk membuat variabel itu kita perlu beberapa hal. Yang pertama adalah tentang tipe data yang kita gunakan. Misalkan saya mau membuat variabel yang menampung huruf 8. Berarti saya tulis begini, integer. Integer itu menandakan bahwa variabel tersebut akan berisi angka. Nah, integer misalkan ini angka ya, ini angka. Nah, setelah nama variabelnya kita bisa tulis angkanya. Nah, 8 atau bisa saja 17 atau 178 juga boleh. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Oke. Jadi ini yang namanya ini ya, saya kasih tanda bagian-bagiannya. Nah, integer ini yang namanya tipe data. Kemudian ini angka, ini namanya nama variabel ya, nama variabel. Ini namanya nama variabel. Terus ini operator penugasan. Nah, ini sama dengan ini, artinya dia operator penugasan. Kemudian 138 adalah nilainya, teman-teman, nilai atau value. Nah, cara membaca kode ini adalah saya buat variabel yang namanya ini angka, yang tipenya integer, yang diisi sama angka 178. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu contohnya ya, contoh membuat variabel di Java. Kemudian kita coba praktek. Silakan teman-teman buka IDE-nya.
IntelliJ-nya, kemudian sini klik kanan di sini ya, src, klik kanan, klik kanan terus new, pilih Java class dan beri nama variabel dan tipe data. Variabel dan tipe data. Variabel dan tipe data. Oke. Oke teman-teman, kalau teman-teman menggunakan IntelliJ IDEA untuk membuat main functionnya, teman-teman bisa mengetik psvm. Nah, nanti akan muncul autocomplete. Kalau sudah muncul begini bisa kita enter. Nah, jadi teman-teman, di bahasa pemrograman Java ya, ada beberapa jenis variabel. Ada secara apa ya? Secara yang umum digunakan, kita biasa menggunakan namanya variabel untuk mendefinisikan angka. Ya, variabel angka ya, variabel untuk mendefinisikan angka. Nah, ada juga variabel untuk mendefinisikan huruf atau string. Ya, atau teks. Jadi teman-teman, untuk membuat angka kita bisa menggunakan beberapa variabel, beberapa tipe data. Ini bukan variabel, bukan tipe data. Juga tipe data. Nah, tipe data yang pertama yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan angka adalah integer. Jangan integer dulu, ada namanya byte ya, byte misalkan nama variabelnya ini byte itu dia bisa rentang nilainya ya, mulai dari min 127, min 128 sampai ya, rentang nilai min 128 sampai di 127. Nah, misalkan kita cetak ya. Kalau untuk mencetak nilai byte ini, nilai variabel ini, kita bisa menggunakan print line kayak print sebelumnya. Kita bisa tulis shout terus enter untuk autocomplete nya, terus tulis ini byte. Ini nama variabelnya ya, nama variabel. Nah, terus kita jalankan. Nah, min 128. Nah, bagaimana kalau nilai variabelnya ini lebih besar dari rentang nilainya, misalkan 129 misalkan. Nah, itu dia akan error teman-teman, Nah, kenapa error? Karena tipe data byte hanya bisa menampung nilai sampai 127. Selain di luar daripada itu, lebih besar daripada itu, maka dia akan error. Nah, ini kita ubah lagi. Nah, 12 saja, 12. Nah, terus bagaimana caranya? Kalau kita mau menampung nilai yang lebih besar daripada itu, kita bisa pakai tipe data yang namanya integer. Nah, integer ini integer sama dengan berapa ya? Nah, 100. Nah, rentang nilai untuk integer itu dia lebih besar teman-teman. Jadi kalau byte kan dia itu sama saja dengan 2/8 ya, 2/8 yang bisa dia tampung. Kalau integer itu
Oke teman-teman, integer dia itu nilainya ya. Kalau ini ya, ini byte itu dia nilainya besar, nilainya ukurannya sebanyak 1 byte. Nah, cuma 1 byte data yang bisa ditampung. Teman-teman silahkan cari berapa ukuran 1 byte itu, rentang nilainya. Tadi saya sudah tulis sebanyak 127 sampai 128, tapi teman-teman silahkan cari sendiri nanti untuk informasi lebih lanjut. Kemudian sort juga ya. Sort ini teman-teman, dia bisa menampung angka yang lebih besar sedikit, yaitu sebanyak 2 byte dia. 2 byte. Nah, kalau integer itu dia 3 byte. Maksud saya 4 byte ya. Nah, kemudian yang paling besar itu adalah long. Nah, long itu dia itu sebesar, itu besar sekali teman-teman. Dia itu sebesar 8 byte. Nah, itu sini 8 byte. Nah, ini komentar-komentar ini opsional ya teman-teman. Saya hanya menuliskannya untuk penjelasan saja. Terus ini sort, ini integer, terus ini long. Oke, kita jalankan. Nah, itu bisa. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana caranya untuk mendefinisikan string atau teks? Nah, jadi kita bisa menggunakan begini. String misalkan, string ini tipe datanya, terus nama variabelnya ya. String nama misalkan siapa ya, Akmal saja, Akmal. Nah, misalkan Akmal, terus saya mau print, tinggal tulis ini. Nah, tulis nama variabelnya, maka nilainya Akmal. Oke. Kemudian kita mau buat nama yang lain, misalkan nama. Nah, ini nama misalkan Dinda. Oke. Ini tidak bisa teman-teman. Ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena variabel nama sudah kita buat di atas dan kita isi Akmal. Nah, bagaimana caranya? Misalkan kalau kita mau ubah nilai Akmal ini menjadi Dinda, ya jangan kita definisikan ulang, tetapi kita isi ulang. Nah, ini namanya kita isi ulang nama dengan Dinda. Nah, coba kita cek ya. Nah, itu dia Akmal terus Dinda. Nah, kemudian teman-teman, variabel, misalkan kita mau membuat hurufnya saja teman-teman, variabel yang hanya bisa menampung satu karakter. Misalkan kita buat variabel ya, char. Nah, char itu artinya karakter. Kita akan membuat variabel yang hanya bisa menampung satu karakter. Kita tulis ini nilai angka ya, nilai huruf dengan A. So, nilai huruf. Nah, dia ini akan mencetak A. Nah, bagaimana kalau kita misalkan tambahkan sini B? Nah, dia itu tidak bisa ya. Karena kenapa? Karena dia sudah lebih dari satu karakter atau satu huruf. Nah, dia cuma bisa 1 atau 7 ya. Nah, oke, jadi begitu cara kita membuat variabel yang hanya bisa menampung satu nilai. Nah, terus bagaimana teman-teman kalau kita ingin membuat variabelnya saja misalkan? Nah, itu bisa teman-teman. Kita deklarasikan saja variabelnya. Misalkan saya membuat string buku, string buku. Nah, ini bisa kita jalankan, tetapi ya tidak ada tapinya sebenarnya. Cuma ini string buku ini
hanya kita deklarasikan dan tidak kita isi. Bagaimana caranya? Kalau kita mau isi ya kita tulis begini, buku sama dengan misalkan buku saya. Nah, buku saya. Nah, terus kita mau cetak slot buku. Nah, oke. Nih buku saya. Oke, teman-teman. Sekira itu untuk variabel dan tipe data. Dan sebenarnya teman-teman masih banyak variabel-variabel lain yang bisa kita gunakan untuk maksud saya masih banyak tipe data yang lain yang bisa kita gunakan untuk membuat variabel di Java, tapi ini variabel tipe data ini yang lumayan sering kita pakai ya, dan ini dikenal dengan tipe data primitif. Nanti ada tipe data yang tidak primitif. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.